Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep alam dan tata surya. Saya Dwi Saputri ingin menjelaskan tentang konsep alam terlebih dahulu. Manusia berusaha memahami alam semesta ini dari zaman dahulu bahkan sampai sekarang. Pada zaman kejayaan Yunani, seluruh orang percaya bahwa bumi merupakan pusat alam semesta ini. Namun, berkat pengamatan dan pemikiran yang lebih dalam, pandangan itu sudah berubah sejak zaman abad pertengahan yang dipelopori oleh Kopernikus menjadi heliosentrik, yaitu matahari menjadi pusat beredarannya bumi dan planet-planet lain. Di sini pengertian alam semesta itu sendiri mencakup tentang mikrosmos dan makrosmos. Mikrosmos itu ialah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, amoeba, dan sebagainya. Sedangkan makromos ialah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, ataupun galaksi. Dengan diperolehnya berbagai pesan dan beraneka ragam cahaya dari benda-benda langit yang sampai di bumi, timbullah beberapa teori yang mengungkapkan tentang terbentuknya alam semesta ini. Teori-teori tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada teori keadaan tetap dari steady state theory. Teori ini dikemukakan oleh Fritz Hoyle, Hermann Bondi, Thomas Gold pada tahun 1948. Teori ini berdasarkan prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Berdasarkan prinsip tersebut, alam semesta terjadi pada suatu saat tertentu di masa yang telah lalu hingga sekarang. Segala sesuatu di alam semesta ini selalu tetap sama walaupun galaksi-galaksi saling bergerak menjauhi satu sama lain. Teori ini ditunjang oleh kenyataan bahwa galaksi baru mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi lama. Dengan kata lain, bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati. Jadi teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tidak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya. Pada bagian kedua, adanya teori ledakan besar atau disebut dengan Big Bang Theory. Teori ledakan ini bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar dan mempunyai berat jenis yang juga sangat besar. Kemudian pada massa tersebut meledak dengan hebat karena adanya reaksi ini. Reaksi inti. Massa itu kemudian bergerak mengembang dengan cepat menjauhi pusat ledakan. Setelah berjuta-juta tahun, massa yang bergerak itu membentuk kelompok-kelompok galaksi yang ada pada sekarang. Mereka harus bergerak menjauhi titik pusatnya. Teori ini didukung oleh kenyataan dari pengamatan bahwa galaksi-galaksi itu memang bergerak menjauhi titik pusat yang sama. Selain itu, teori ini didukung oleh pakar astronomi Arnold Penzias dan Robert Wilson yang menemukan radiasi gelombang mikro. Di sini juga ada bagian kedua, adanya susunan tata surya. Tata surya berarti adanya suatu organisasi yang teratur dari matahari sebagai induknya. Pada zaman Yunani kuno, orang-orang Yunani mengenal 5 planet
yang dilakukan dengan pengamatan secara kasar. Planet tersebut ialah Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus dengan bumi sebagai pusatnya. Namun pada abad ke-16, Nicolaus Copernicus sebagai ilmuwan Polandia berhasil mengubah pandangannya yang salah hingga dianut selama berabad-abad tersebut. Menurutnya, bumi ialah planet, sama halnya dengan planet yang lain. Bumi beredar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Pandangan tersebut didasari perhitungan yang sangat sistematis, yakni berkat bantuan teropong sebagai alat pengamat dan berkembangnya matematika dan fisika sebagai sarana penunjang sehingga dapat mengamati planet-planet lainnya termasuk planet Pluto sebagai planet yang terjauh. Planet-planet dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni planet dalam dan planet luar. Planet dalam yakni planet yang dekat dengan matahari, yaitu planet Merkurius, planet Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar terdiri dari planet Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Planet dalam umumnya lebih kecil dari planet luar, namun mempunyai massa jenis yang lebih besar. Peredaran planet mengelilingi matahari disebut gerak revolusi. Di samping itu, planet-planet beredar mengelilingi sumbunya disebut gerak rotasi yang menyebabkan timbulnya peredaran siang dan malam. Gerak revolusi dan gerak rotasi searah jarum jam dan yakni dari timur ke barat. Waktu untuk satu putaran revolusi disebut skala revolusi, yakni 365/4 hari, dan waktu satu putaran rotasi disebut skala rotasi, yakni 24 jam. Bagian tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dan benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor, komet, debu, dan gas antar planet beredar mengelilinginya. Keseluruhan sistem ini bergerak mengelilingi pusat galaksi. Planet merupakan suatu benda yang dingin, sinarnya yang tampak kemilau dari bumi itu sendiri tidak lain ialah cahaya matahari yang dipantulkan, jadi tidak berubah seperti bulan purnama. Sebelum kita mengenal masing-masing planet tersebut secara lebih mendalam, sebaiknya kita bicarakan lebih dahulu tentang matahari sebagai pusat tata surya. Matahari ialah suatu bola gas pijar yang terdiri dari 49% atom hidrogen dan 5,6% atom helium, serta sisanya campuran unsur-unsur karbon dan atom lainnya. Bentuk matahari ternyata tidak bulat. Benar, ia mempunyai semacam ekuat dan kutub. Karena gerak rotasinya, garis tengah ekuatorialnya 860.000 mil, sedangkan garis tengah antar kutubnya 43 mil lebih pendek. Matahari juga merupakan tata surya yang paling besar karena 98% massa tata surya terkumpul pada matahari. Di samping sebagai pusat peredaran, matahari juga merupakan sumber-sumber tenaga di lingkungan tata surya. Matahari terdiri dari inti dan 3 lapisan kulit, masing-masing fotosfer, kromosfer, dan korona. Menurut perhitungan para pakar, temperatur di permukaan matahari sekitar 6.000 Celcius.
Yang selanjutnya ada juga planet Merkurius. Planet ini merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Merkurius tidak mempunyai satelit atau bulan dan juga hawa atau udara. Planet ini mengandung albedo, yaitu perbandingan antara cahaya yang dipantulkan dengan yang diterima dari matahari sebesar 0,07. Inti berarti 0,9 atau 93% cahaya berasal dari matahari diserapkannya. Garis tengahnya 4.500 km lebih besar daripada garis tengah bulan yang hanya 3.160 km. Karena letaknya yang begitu dekat dengan matahari, maka bagian yang menghadap matahari sangatlah panas. Sebaliknya juga, yang tidak menghadap matahari sangatlah dingin. Hal ini disebabkan karena Merkurius tidak memiliki atmosfer dan bulan. Diperkirakan tidak adanya kehidupan sama sekali di Merkurius. Merkurius mengadakan rotasi dalam waktu 58,6 hari. Inti berarti panjang siang harinya lebih dari 28 hari. Demikian juga pada malam harinya Merkurius mengelilingi matahari dalam waktu 88 hari. Planet Venus kenapa dinamakan dengan Venus? Karena bila dilihat dari bumi merupakan planet yang paling banyak memantulkan cahaya matahari akibat sifat dari permukaannya. Orang Yunani menganggap keadaan planet ini sangatlah cantik seperti dewi kecantikan. Mereka yang bernama Venus. Planet ini lebih kecil dari bumi, mempunyai albedo 0,8 atau setara dengan 20%. Cahaya matahari yang datang akan diserapnya. Planet ini diliputi oleh awan tebal yang mungkin terjadi dari karbon dioksida, tetapi tidak mengandung uap air dari oksigen. Dan oksigen. Planet ini juga tidak mempunyai satelit. Venus menempati urutan kedua terdekat dengan matahari. Planet ini terkenal sebagai bintang kejora yang bersinar terang pada waktu sore atau pagi hari. Besarnya hampir sama dengan bumi, bergaris tengah 12.320 km, sedangkan bumi bergaris tengah 12.640 km. Rotasi Venus kurang lebih 247 hari dan berevolusi selama 225 hari. Yang artinya 1 tahun Venus adalah 225 hari. Pada selanjutnya juga ada planet bumi dan bulan. Yang pertama, bumi menempati urutan ketiga terdekat dengan matahari. Besarnya hampir sama dengan Venus dan bergaris tengah 7.900 mil atau 12.646 km. Jarak antara bumi dengan matahari ialah 140 juta kilometer. Jarak ini dijadikan satuan jarak astronomikal unit. Jadi 1 AU sama dengan 149 juta kilometer. Bumi mengadakan rotasi 24 jam. Berarti satu hari bumi lamanya ialah 24 jam, sedangkan satu hari Venus ialah 247 kali dari bumi, yakni 247 kali 24 jam bumi. Bumi mengadakan revolusi selama 365 seperempat hari. Satu kali putaran mengelilingi matahari disebut juga 1 tahun. Sekarang mari kita bandingkan dengan 1 tahun Merkurius sama dengan 88 hari bumi, sedangkan 1 tahun Mars sama dengan 1,9 tahun bumi. Berat jenis rata-rata bumi ialah 5,52. Yang kedua ada bulan. Bulan merupakan satu satuan satelit bumi dan tidak memiliki atmosfer. Jarak bulan dengan bumi adalah 240.000 mil.
sama dengan 384 km dan bergaris tengah 2160 mil. Jarak terjauh bulan dari pusat bumi 406 700 km dan jaraknya terdekat 356 400 km. Pada permukaan bulan terdapat gunung dan dataran rendah seperti bumi. Namun lubang-lubang kepundannya tampak besar sampai ada yang bergaris tengah 8 km. Oleh karena itu, bulan tidak beratmosfer, maka permukaan bulan tetap abadi sebab tidak ada erosi. Tidak adanya atmosfer dapat dibuktikan dengan tidak dibiasakannya sama sekali sinar bintang yang datangnya dari belakang bulan ke bumi. Sinarnya merupakan pantulan sinar matahari, sehingga dengan pantulan itu permukaan bulan dapat berubah-ubah. Perubahan penampakan bulan disebut fase. Fase bulan terjadi karena bulan mengitari bumi atau disebut dengan revolusi. Selanjutnya ada juga planet Mars dan Jupiter. Planet Mars diberi nama sesuai dengan nama dewa pernah orang Yunani karena planet ini berwarna kemerah-merahan seperti darah yang diduga tanahnya mengandung banyak besi oksigen. Pada permukaan planet ini didapatkan warna-warna hijau, biru, dan sawo matang yang selalu berubah sepanjang tahun. Dugaan ini bertolak pada kenyataan berikut ini. Berdasarkan pengamatan melalui teropong dan foto pada permukaan Mars, terdapat semacam saluran atau dam air yang sangat panjang dan lurus sekali. Kanal ini menghubungkan bagian Mars yang tertutup salju dengan bagian yang panas. Bila kanal ini buatan alam, apakah mungkin selurus itu? Mars tampaknya diselubungi oleh atmosfer. Dugaan ini bertolak dari kenyataan bahwa permukaan Mars dari waktu ke waktu selalu tampak berubah, baik berubah dalam bentuk atau gambar maupun warnanya. Fenomena ini mengarah pada adanya tumbuhan pada permukaan dan adanya awan yang menyelubungi seperti layaknya di bumi. Penelitian ini berakhir menunjukkan bahwa pada planet Mars terdapat uap air meskipun dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi para pakar lebih cenderung mengungkapkan bahwa perubahan warna merupakan planet disebabkan oleh angin pasir, bukan oleh organisme. Hal lain menarik di planet ini adalah adanya dua buah bulan dan biasa disebut dengan nama satelit. Satelit yang kecil diberi nama Phobos. Satelit ini dekat dengan planet Mars dan hanya berjarak 3.700 mil dibandingkan dengan jarak bumi bulan yang bersekitar 240.000 mil. Garis tengah 10 mil yang mengadakan revolusi mengelilingi Mars dalam waktu 7 hari 39 menit. Dan anehnya ia terbit dari barat, terbenam dari timur. Phobos dalam satu hari Mars terbit dan terbenam sebanyak 3 kali. Satelit yang besar dinamakan Deimos. Satelit ini terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat setelah beberapa hari. Hal ini disebabkan karena revolusi satelit Deimos hanya berbeda sedikit lebih cepat dari rotasi Mars. Yang kedua ada planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya kita. Ia bergaris tengah 86.600 mili atau 138.560 km. Mengadakan rotasi dengan cepat, yaitu 10 jam bandingkan 24 jam untuk bumi dan 247
hari untuk Venus. Jupiter tampak sebagai bintang yang terang yang muncul di tengah malam. Akibat berotasi dengan cepat, bagian ekuator lainnya menjadi sedikit mengembang dan membentuk sabuk yang jelas. Berdasarkan analisis spektroskopis, planet ini mengandung gas metana dan amoniak dalam jumlah banyak. Begitu juga gas hidrogen. Albedonya 0,44 bercak kemerahan, bergaris tengah 30.000 mil di bagian selatan, yang telah diketahui dari tahun 1831. Diperkirakan adalah suatu kawah yang masih hidup karena warnanya yang berubah-ubah. Planet ini mempunyai 14 satelit atau bulan. Masa planet ini sangat besar, hampir 300 kali masa bumi, dan gravitasinya yaitu 2,6 kali gravitasi bumi, yang artinya bila suatu benda di bumi beratnya 100 kg, maka berat benda tersebut di Jupiter menjadi 260 kg. Akibat selanjutnya, ia memiliki daya tarik yang sangat kuat sehingga mampu menarik 12 satelit atau bulan berukuran sangat besar. 2 diantaranya lebih besar daripada planet Merkurius. 3 darinya beredar berlawanan arah dengan 9 lainnya. Bulan-bulan tersebut memiliki lapisan atmosfer yang cukup tebal. Planet Saturnus dan planet Uranus. Planet Saturnus, planet terbesar kedua setelah Jupiter, ialah Saturnus, karena planet ini bergaris tengah 74.000 mil atau 118.400 km dengan kecepatan rotasi yang sama dengan Jupiter. Planet ini juga memiliki lapisan atmosfer yang terdiri dari gas etan, amoniak, dan hidrogen yang bersuhu rata-rata 1030 C, tetapi suhu pada permukaannya sangat rendah, yakni 2430 F. Walaupun demikian, massa jenisnya sangat kecil bila dibandingkan dengan air, yakni 0,75 gram atau sentimeter. Yang paling menarik dari planet ini ialah ditemukannya sabuk putih yang melilit ekuatornya dengan jarak dari permukaan sejauh 7.000 mil sampai kurang lebih 37.000 mil. Sabuk ini berbentuk pipis setebal 10 mil dan berupa debu. Sabuk ini ternyata berputar mengelilingi planet dengan kecepatan yang berbeda. Sabuk bagian dalam jauh lebih cepat daripada bagian luarnya. Sabuk atau cincin satu diduga berasal dari satelit yang tidak pernah terbentuk karena gaya ganggu Saturnus yang besar. Akibat letaknya yang terlalu dekat dengan Saturnus sehingga calon satelit itu menjadi tidak stabil. Saturnus mempunyai 10 satelit dan yang terbesar ialah Titan. Phoebe yang bergerak berlawanan arah dengan 9 satelit lainnya, menunjukkan bahwa Phoebe bukan anak kandung Saturnus. Keanehan Phoebe dan sabuk raksasa itu memperkuat teori tidal. Keanehan lainnya ialah sabuk Saturnus itu mengembang dan merapat pada permukaan planet 15 tahun sekali. Planet Uranus. Planet ini ditemukan secara tak sengaja oleh Herschel dan keluarga pada tahun 1781. Ketika mereka sedang mengamati Saturnus, besarnya Uranus kurang dari setengah Saturnus dengan garis tengah 50.560 km atau 4 kali bumi. Oleh karenanya, planet ini merupakan planet pertama yang dapat ditangkap oleh teleskop. Karena letaknya yang cukup jauh dari matahari, Uranus memiliki 5 satelit. Berbeda dengan planet lain, rotasi Uranus bergerak dari timur ke barat. Jarak ke matahari adalah 2000
860 juta kilometer atau 19,2 EU dan mengelilinginya dalam waktu 84 tahun. Kecepatan rotasi 10 jam 47 menit. Berdasarkan pengamatan pesawat Voyager pada bulan Januari 1986, Uranus memiliki 14 satelit. Sama seperti Venus, rotasinya berlawanan arah dengan rotasi bumi. Planet Neptunus dan planet Pluto. Planet Neptunus ditemukan pada saat para astronom mengamati planet baru Uranus yang orbitanya agak menyimpang dari perhitungan. Berdasarkan hukum Newton, gaya tarik-menarik antara dua benda diperkirakan ada benda langit besar lain yang mempengaruhi orbit Uranus. Ternyata pengaruh tersebut disebabkan adanya Neptunus yang merupakan planet terbesar ketiga pada tahun 1846. Planet ini jika dilihat dengan teleskop dari bumi berwarna kebiru-biruan. Dari spektrum cahayanya, planet ini diketahui mempunyai atmosfer yang sebagian besar terdiri dari gas metana. Neptunus mempunyai 2 satelit. Satu diantaranya disebut Triton. Satelit Triton beredar berlawanan arah dengan gerak rotasi Neptunus. Jarak ke matahari adalah 30,1 EU atau 4,470 juta kilometer bergaris tengah 28.000 mil dan mengelilingi matahari dalam waktu 165 tahun sekali putar. Planet Pluto merupakan planet luar dari tata surya kita. Mulanya orang tidak menyangka bahwa ia adalah planet karena sinarnya yang berkedip-kedip seperti bintang. Namun dengan pengamatan yang penuh kesabaran, akhirnya berkesimpulan bahwa ia adalah planet. Pluto ialah nama dewa kegelapan orang Yunani karena warnanya yang tak terang akibat jauh dari matahari. Pemberian nama itu berdasarkan kenyataan bahwa planet itu mendapat sedikit sinar matahari karena jaraknya dengan matahari 39, EU atau 5.811 juta kilometer. Suhu rata-rata pada planet ini ialah 2.200 C. Pluto tidak bersatelit. Pluto disebut juga sebagai Trans-Neptunus. Ada dugaan planet ini merupakan bagian dari satelit Neptunus yang terlepas. Hal itu disebabkan karena garis edarnya agak berbeda dengan planet lain. Pada suatu saat jaraknya sangat dekat dengan matahari dibandingkan dengan Neptunus. Pada saat lain lebih jauh, namun rata-rata Pluto lah yang terjauh. Pada bagian kedua, adanya teori ledakan besar atau disebut dengan Big Bang Theory. Teori ledakan ini bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar dan mempunyai berat jenis yang juga sangat besar. Kemudian pada massa tersebut meledak dengan hebat karena adanya reaksi ini. Reaksi inti massa itu kemudian bergerak mengembang dengan cepat menjauhi pusat ledakan. Setelah berjuta-juta tahun, massa yang bergerak itu membentuk kelompok-kelompok galaksi yang ada pada sekarang. Mereka harus bergerak menjauhi titik pusatnya. Teori ini didukung oleh kenyataan dari pengamatan bahwa galaksi-galaksi itu memang bergerak menjauhi titik pusat yang sama. Selain itu, teori ini didukung oleh pakar astronomi Arnold Penzias dan Robert Wilson yang menemukan radiasi gelombang mikro. Ada 4 macam teori tata surya, yaitu teori kabut, teori planetesimal, teori bintang kembar, dan teori protoplanet. 1. Teori kabut. Penemu teori ini adalah Immanuel Kant dan Simon de Laplace.
Nebula adalah kabut yang terdiri dari gas, terutama hidrogen dan helium, dan debu-debu angkasa. Menurut teori ini, mula-mula ada sebuah nebula yang baur dan hampir bulat yang berotasi dengan kecepatan sangat lambat sehingga mulai menyusut. Akibat penyusutan dan rotasi terbentuklah rotasi sebuah cakram datar di tengahnya. Penyusutan berlanjut dan matahari terbentuk di pusat cakram. Cakram berputar sangat cepat sehingga bagian-bagian tepi cakram terlepas membentuk gelang-gelang bahan. Kemudian gelang-gelang memadat dan menjadi planet yang berevolusi menjadi orbit elip mengitari matahari. 2. Teori planetesimal. Teori ini diajukan oleh T.C. Chamberlain dan V.R. Moulton, keduanya ilmuwan Amerika. Menurut teori ini, matahari sebelumnya sudah ada sebagai salah satu bintang. Karena adanya tarikan gravitasi bintang, maka menyebabkan sebagian bahan dari matahari tertarik ke arah bintang itu. Ketika bintang menjauh, lidah raksasa sebagian jatuh ke matahari dan sebagian lagi terhambur menjadi gumpalan kecil atau planetesimal. Planetesimal melayang di angkasa sebagai benda dingin dalam orbit mengitari matahari dengan tumbukan dan tarikan gravitasi. Planetesimal besar menyapu yang lebih kecil dan akhirnya menjadi planet-planet. 3. Teori bintang kembar. Teori ini hampir sama dengan teori planetesimal. Dahulu matahari mungkin merupakan bintang kembar. Kemudian bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan. Karena ada pengaruh gaya gravitasi bintang, maka kepingan-kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu dan menjadi planet-planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak menjadi matahari. 4. Teori protoplanet. Teori ini dikemukakan oleh astronom Jerman Carl von Weizsäcker dan disempurnakan oleh P. Cooper, DKK. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu. Lebih dari 5 miliar tahun yang lalu, salah satu gumpalan awan mengalami pemampatan. Pada proses pemampatan itu, partikel-partikel debu tertarik ke dalam menuju pusat awan, membentuk gumpalan bola, dan mulai berotasi. Karena rotasi cepat, maka gumpalan gas mulai memipih, menyerupai bentuk cakram, yaitu tebal di bagian tengah saling menekan sehingga menimbulkan panas dan berpicar. Bagian tengah yang berpicar inilah sebagian protosum cikal bakal matahari yang akhirnya menjadi matahari. Bagian tepi, bagian yang lebih luar, yang berotasi sangat cepat menyebabkan bagian ini terpecah-pecah menjadi banyak gumpalan gas dan debu yang lebih. Gumpalan kecil ini juga berotasi akhirnya membeku menjadi planet-planet serta satelit-satelitnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami seputar konsep alam dan tata surya. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.